Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير المرضات إلى الثواب. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini setelah pembacaan Maratib Al-Haddad, semoga dengan pembacaan Maratib Al-Haddad semua hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita selalu dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan selalu Allah berikan kepada kita, kepada lingkungan kita, kepada anak-anak kita, dan kepada negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Syarah Hadits Jibril karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit sampai kepada apa yang beliau katakan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala Tumma arda'athu Halimatus Sa'diyah. Kemarin kita membahas tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di hari Senin di tahun Gajah, kemudian disusui oleh ibunya, kemudian dilanjutkan oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperdekakan. Sehingga Abu Lahab ini setiap hari Senin dikatakan oleh ulama berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena gembira dengan lahirnya keponakannya laki-laki, dia membebaskan budaknya namanya Thuwaibah dan dijadikan ibu susuan baginda Nabi Muhammad. Dia setiap hari Senin diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Lahab, seorang yang jelas-jelas musuh Allah, jelas-jelas kafir, sampai dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ini sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab ini sebagai penghuni neraka. Tapi karena senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, dia diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Maka dari itu Al-Imam Suyuti radhiyallahu taala mengatakan, Abu Lahab saja karena senang dengan kelahiran baginda Nabi diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, yang cinta dengan baginda Nabi Muhammad sampai wafatnya, ya, membawa iman dan membawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab saja balasannya diringankan adabnya oleh Allah, apalagi orang muslim yang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Orang yang cinta kepada aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan dikumpulkan dengan aku di surga. Ini jaminan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarul innama yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya dibangkitkan orang yang cinta itu kepada orang yang dia cintai. Kita di dunia cinta kepada baginda Nabi Muhammad, insyaallah, dan yakin
ya kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai yang di dunia cinta pemain bola, nanti di akhirat dibangkitkan juga sama pemain bola. Cinta Michael Jackson misalnya, nanti di akhirat kumpul sama Michael Jackson. Tapi kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini janjinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau katakan, wa ma yantiqu anil hawa. Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang keluar daripada lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berucap karena hawa nafsunya seperti kita. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapannya semua wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kita harus meyakini, kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, ya kita yakin kelak akan dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah disusui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama oleh ibundanya Siti Aminah radhiyallahu taala anha, kemudian dilanjutkan disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan. Ya, kemudian dilanjutkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disusui dan diasuh oleh Thuwaibah oleh Halimatus Sa'diyah, ya, oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Halimatus Sa'diyah ini adalah orang kampung. Kalau kita di Indonesia ini dibilang orang kampung, tinggalnya di pegunungan sana. Orang kampung. Jadi kalau sudah musim orang lahiran itu pada turun ke kota Mekah, cari anak-anak kecil balita yang disusui. Karena memang kebiasaan orang Arab kalau punya anak itu disusukan kepada orang-orang yang ada di kampung, sekaligus diasuh sampai umur besar 5-6 tahun baru dipulangkan ke kota Mekah. Biar apa? Tujuannya biar mereka belajar bahasa Arab yang asli, yang belum tercampur dengan bahasa-bahasanya pendatang yang ada di kota Mekah. Ini tujuan orang Arab. Seperti Sayyidina Hamzah juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian saudara-saudaranya beliau juga Abbas bin Abdul Muttalib disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Waktu itu Halimatus Sa'diyah telah datang ke Mekah. Rombongan perempuan-perempuan kampungnya lebih dulu sampai ke kota Mekah karena memakai kuda, memakai kendaraan-kendaraan yang sehat. Kudanya sehat, keledainya sehat. Cuma tinggal keledainya Siti Halimah ini keledai yang sakit-sakitan, kurang makan. Ya, sampai jalannya telat sampai ke Mekah, yang lain sudah sampai, dia masih di perjalanan. Yang lain pagi sudah sampai, Siti Halimah nyampe dengan suaminya sore hari. Ya, sore baru sampai karena keledainya lemah, sakit. Ya. Kemudian muter-muter Siti Halimah cari anak yang pengen disusuin. Datang ke ke orang-orang yang ada di kota Mekah, sudah diambil oleh orang kampung, sudah diambil sampai terakhir ada ditunjukkan sama orang itu, katanya ada cucunya Abdul Muttalib, cuman dia anak yatim, orang miskin, mau nggak kamu susuin? Mikir, bilang sama suaminya, wahai suamiku, gimana? Kita cuma kedapatan anak yatim, cucunya Abdul Muttalib. Kata suaminya, ya sudah, bawa saja daripada kita nggak bawa anak susuan. Ya, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita. Dibawa baginda Nabi Muhammad SAW oleh Halimatus Sa'diyah. Tatkala naik keledai yang sakit-sakitan, subhanallah, berkahnya baginda Nabi Muhammad, dan ini termasuk daripada irhasah. Irhasah ini mukjizatnya baginda Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada beliau, tapi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, namanya irhasah. Ini termasuk irhasahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu keledai menjadi sehat dan bisa menyalip keledai-keledai yang jalan duluan. Berkat Siti Halimah menggendong baginda Nabi Muhammad naik keledai tadi.
sampai duluan ke kampungnya. Dan tadinya Siti Halimah ini punya kebun, ya kebunnya kering, kemudian punya kambingnya pada kurus-kurus, ontanya kurus. Tapi setelah mengasuh baginda Nabi Muhammad SAW, kebunnya jadi subur, kurmanya subur, tanaman-tanaman lainnya subur, kambingnya gemuk-gemuk. Ya makanya ini bagi yang tukang-tukang kebun, Kang Misro ini kalau kebunnya lagi gersak, banyakin baca sholawat, insya Allah berkat sholawat jadi subur semuanya ini. Nah, ini resep ya, karena Siti Halimah membawa baginda Nabi Muhammad, mengasuh baginda Nabi Muhammad, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ya kebunnya jadi subur, binatang ternaknya jadi gemuk-gemuk, sehat-sehat berkat mengasuh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Siti Halimah ya yang menyusui baginda Nabi Muhammad setelah Tuwaibah al-Aslamiyah. Wa akmalat radha'ahu, dan sempurna sampai baginda Nabi Muhammad umur ya besar, selesai 2 tahun lebih ya disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Wa syukka sadruhu syarif bis sanati tsalitsah aw ar-rabi'ah min maulidihi. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya oleh malaikat di umur 3 tahun. Masih diasuh oleh Siti Halimah. Ya, diasuh Siti Halimah, lagi main-main sama kawannya, ya lari-lari yang sana sini namanya anak-anak, ya terus ketemu malaikat Jibril, malaikat Mikail, ya kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditidurkan, kemudian dibelah dadanya. Anak-anak yang lain kabur semua melihat orang asing. Karena kalau di kampung lihat orang asing ini kabur. Ya sama kayak anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang kalau ada orang asing, ya kalau di kampung-kampung ada orang asing dipikir penculik. Nah, seperti itu, anak-anak yang lain kabur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam direbahkan oleh malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicuci dengan air Zam-Zam hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan baginda Nabi itu dibelah bukan dicuci, tapi ditambah ilmu, ditambah cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril tadi. Nah, ini ada berdua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dibersihkan daripada bagian setannya. Karena setiap hati manusia itu ada bagian daripada setan, hawa nafsu. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW dibersihkan. Ada pendapat lain mengatakan baginda Nabi tidak dibersihkan, tapi ditambahi cahaya, ditambahi hikmah, ditambahi ya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi di tahun ketiga kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengatakan di tahun keempat ya dari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Usia baginda Nabi waktu itu 3 atau 4 tahun. Wa fi sanati sadisah kanat wafatu ummihi. Kemudian di umur 6 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh ibundanya Aminah binti Wahab. Tatkala baginda Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya yang berada di kota Madinah, karena ayah baginda Nabi SAW meninggal di kota Madinah, ya di kampung ibunya Abdullah, ayahnya baginda Nabi, di kampung neneknya baginda Nabi SAW, karena istrinya Abdul Muttalib itu ya orang Madinah. Jadi Abdullah tatkala ke Madinah sakit meninggal. Kemudian Siti Aminah pulang ya dalam mengandung baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah umur 6 tahun baginda Nabi SAW diajak oleh Aminah untuk berziarah kepada bapaknya yang wafat, ayahandanya yang wafat, yang dikuburkan di kota Madinah di kampung Bani Najjar namanya. Kemudian ziarah, habis ziarah pulang, ibunya sakit meninggal
kemudian dikuburkan di kota, di satu kampung antara Mekah dan Madinah, namanya Abwa. Siti Aminah dikuburkan di Abwa, ya, di Abwa. Kemudian sampai ke Mekah, diantar atau ya bersama pembantunya Siti Aminah, ya, kemudian diambil alih asuhan beliau oleh kakeknya Abdul Muttalib. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun. Setelah 2 tahun wafat kakeknya, diteruskan oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini ayahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya Sayyidina Ali dengan baginda Nabi itu sudah dari kecil hidup bersama, tidur bareng, makan bareng, main bareng. Yaitu Sayyidina Ali, walaupun Sayyidina Ali usianya lebih muda daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang hidup satu rumah. Ya, makanya ibunya Sayyidina Ali itu namanya Fatimah, sudah dianggap ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad yang menganggap Fatimah itu adalah Fatimah binti Asad itu ibunya sendiri, karena dari kecil diasuh oleh beliau, Fatimah binti Asad, istri daripada Abu Thalib. Kemudian wa tahharahu Allah azza wa jalla min kulli aib. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, segala kekurangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, baik zahirnya maupun akhlaknya. Bentuk tubuh baginda Nabi Muhammad paling sempurna. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Maulid At-Tibai, alifil anfi mimiyul faminuniyul hajib. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidungnya seperti huruf alif, mancung, enak dipandang. Kalau kita semuanya alif apa huruf apa? Hidung kita ini. Ya, huruf waw mungkin. Orang lihat kaget, wow. Ya, kalau baginda Nabi huruf alif, mancung, enak dipandang. Kemudian alifil anfi mimiyul fami, mulutnya juga enak dipandang seperti huruf mim. Ya, kalau kita bibirnya masya Allah, kadang bibir bawah tebal, ada yang bibir atasnya tebal, ada yang giginya maju sedikit, ya, ada yang macam-macam. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sempurna bentuk tubuhnya. Mimiyul hajib, nuniyul hajib, dan apa namanya, alisnya baginda Nabi SAW rapi seperti huruf nun. Ya, ibu-ibu kalah rapinya sama alisnya baginda Nabi SAW. Kalau ibu-ibu, ya kalau mau apa namanya, mau acara kadang dikerik, kalau sudah habis, ya disulam katanya. Sekarang ada musim sulam, ya, alis. Nah ini, kalau baginda Nabi SAW asli, enak dipandang. Itulah kesempurnaan baginda Nabi SAW. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Paling sempurnanya manusia dalam segi bentuk tubuhnya dan juga dalam akhlaknya. Sehingga kata ulama, baginda Nabi SAW ini lebih ganteng daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang sering kita dengar, ya, ustaz-ustaz menyampaikan, kemudian kita baca di Al-Quran, yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga tatkala Nabi Yusuf alaihissalam ya digoda oleh Siti Zulaikha, kemudian tersebar gosip di negeri Mesir bahwasanya Siti Zulaikha, istrinya gubernur, selingkuh katanya sama budaknya yang namanya Yusuf. Kemudian diundang, ya, istri-istrinya pejabat yang gosip tadi diundang ke rumahnya Siti Zulaikha. Kumpul, dikasih apel, dikasih pisau. Kemudian dipersilahkan makan apelnya, dikupas apelnya dengan pisau. Kemudian Nabi Yusuf disuruh lewat oleh Siti Zulaikha. Yusuf lewat di hadapan mereka. Lewat Nabi Yusuf, tahu-tahu yang lagi ngupas apel dengan pisau tadi, karena ya saking gantengnya Nabi Yusuf, bengong melihat Nabi Yusuf, melongo
kata orang Jawa. Apa melongo? Ya, kaget, terkaget-kaget melihat gantengnya Nabi Yusuf sampai tangannya teriris. Bukan apelnya yang diiris, tapi tangannya. Sampai mereka katakan, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang Allah turunkan untuk kita dari surga, kata mereka. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Kata ulama, kalau seandainya yang lewat di hadapan perempuan-perempuan yang dikumpulkan di Zulaikha tadi Nabi Muhammad bukan Nabi Yusuf, niscaya mereka mengeluarkan hatinya, merobek dadanya, mengeluarkan hatinya karena lebih tercengang lagi melihat keindahan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Nabi Yusuf itu separuh kegantengannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu kalau ada yang ngaku suaminya ganteng itu nggak apa-apanya. Allah itu menciptakan ganteng itu seperti lingkaran dibagi dua, yang separuh milik baginda Nabi Muhammad, yang separuhnya lagi dibagi lagi, yang seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempat lagi untuk manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau ada yang ngaku ganteng, ya jauh sama Nabi Yusuf dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam kekurangan. Wa min danasil jahiliyah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekejian zaman jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah itu orang itu sangat keji. Punya anak perempuan dibunuh, dikuburkan, menyembah berhala, tawafnya dalam keadaan telanjang buka. Ya, itu mereka tawaf zaman jahiliyah itu nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang bulat kalau sudah tawaf. Nyembah berhala, motong kambing, darahnya disiramkan ke berhala dan lain sebagainya. Ini keji zaman jahiliyah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekejian yang ada di zaman jahiliyah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mana'ahu kullu khuluqin jamil, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari zaman jahiliyah sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sudah terkenal sebagai orang yang akhlaknya baik, sampai dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyiabil mardiyah, dan beliau juga mempunyai kepribadian yang sangat diridhoi, sangat memuaskan orang lain, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian beliau, akhlak beliau, tingkah laku beliau sangat-sangat sopan, sangat luar biasa. Hatta urifa min fi qaumihi bil amin, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal di kaumnya dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena saking jujurnya. Kalau jualan saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak seperti kita, Pak Bu. Kalau baginda Nabi jualan itu digelar, ya jualannya ditaruh, ya kemudian beliau duduk di situ. Kalau ada orang beli, berapa? Modalnya 10.000, terserah mau ngasih untung berapa. Itu jualannya baginda Nabi. Kalau kita kan enggak, hitung-hitung kalkulator, untung 50%, beli 10.000, 15.000 langsung. Ya kalau baginda Nabi enggak, orang terserah. Kira-kira ada nggak sekarang yang jualannya seperti itu? Enggak ada. Ya, tekor bandar katanya. Ya, kalau sudah jualan itu begitu. Tapi bagi Nabi SAW, cara jualan beliau demikian. Modal 10.000, terserah mau ngasih untung berapa. Nah, itu jualannya bagi Nabi SAW. Kemudian urifa fi qaumihi bil amin lima syahadu min amanatihi wa sidqihi. Dijuluki Al-Amin karena orang-orang melihat
saking amanahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jujurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa taharatihi zakiyah, dan saking bersih sucinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walamma balagha ithnata asyrata sanatan, tatkala baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 12 tahun, safara ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam, diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang, ya, ikut dalam perjalanan bersama paman beliau Abu Thalib untuk mendagangkan dagangannya orang Mekah. Jadi orang Mekah itu kalau sudah musim dagangan, mereka kumpulkan, ya, yang mau berangkat ini ngumpulkan dagangan-dagangan. Ayo, kamu punya apa? Punya kain, punya emas, ayo dikumpulkan. Harganya berapa? Nanti dijualkan ke negeri Syam atau ke Yaman, dijual. Nanti keuntungannya bagi dua, biasanya begitu. Itu kebiasaan orang Arab demikian. Orang yang nggak banyak punya modal, ambil dagangannya orang lain, nanti dijual. Abu Thalib waktu itu berdagang ke negeri Syam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajak berdagang di umur 12 daripada umur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta balagha Busra, sampai beliau nyampe ke satu daerah namanya Busra. Di daerah Busra, fara'ahu bahirar rahib. Kemudian tatkala istirahat di Busra, di bawah pohon bersama pamannya Abu Thalib, tahu-tahu ada pendeta, ya, pendeta Nasrani, ya, melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan di dalam kitab Injil dan kitab Taurat yang mereka pelajari. Kemudian pendeta ini mendatangi Abu Thalib. Mendatangi Abu Thalib, menerangkan bahwasannya keponakanmu ini adalah calon nabi terakhir yang Allah akan utus. Sehingga pendeta tadi mengatakan, jangan kamu lanjutkan perjalananmu ke Syam, karena dia diincar oleh orang-orang Yahudi, ingin dibunuh. Makanya pulangkan saja ke Mekah. Akhirnya apa yang terjadi? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kita lanjutkan. Fa'arafahu bisifatihi, dan pendeta tadi menyampaikan sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad sesuai di dalam Taurat dan Injil. Faqala hadza rasul rabbil alamin. Pendeta itu mengatakan, ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena pendeta zaman itu masih berpegang teguh kepada kitab Injil dan kitab Taurat yang asli. Ya, sehingga tahu tanda-tandanya baginda Nabi Muhammad SAW setiap berjalan, ya, dilindungi oleh awan. Tatkala baginda Nabi SAW berjalan, tidak ada bayangannya. Kalau kita, kalau jalan diterik matahari, ada bayangannya enggak? Ada. Tapi baginda Nabi SAW tidak ada bayangannya. Kata ulama, kenapa baginda Nabi tidak ada bayangannya? Karena, ya, baginda Nabi lebih terang cahayanya daripada matahari. Kalau yang ada bayangannya itu berarti, ya, lebih gelap daripada matahari. Kita ini gelap semua berarti. Baginda Nabi SAW itu lebih terang daripada matahari, sehingga tidak berbayang. Bahkan kata ulama, di tengah-tengah matahari itu ada namanya titik hitam. Kenapa kok ada titik hitam? Itu kata ulama adalah bayangannya bumi yang disinari oleh cahayanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bayangan bumi ini ada di tengah-tengah matahari sebagai titik hitamnya matahari. Yaitu bayangannya bumi, kata ulama, karena sinarnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendeta tadi menceritakan tanda-tanda kenabian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Wa sa'ala ammahu ayyaruddahu khafan alaihi minal yahud faraddahu ila Makkah. Kemudian pendeta tadi meminta kepada Abu Thalib untuk mengembalikan keponakannya ini ke Mekah karena takut diburu oleh orang-orang Yahudi yang akan membunuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Thalib menitipkan baginda Nabi Muhammad kepada
budaknya untuk membawanya kembali ke kota Makkah. Jadi gak jadi jualan, gak jadi berdagang bagi Nabi SAW ya ke negeri Syam di umur 12 tahun. Beliau kembali ya dibalikan oleh Abu Thalib ke kota Mekah karena tanda-tanda kenabian yang diberitahu oleh pendeta tadi. Tsumma safara sallallahu alaihi wasallam ila Syam ma'a Maisarah ghulam Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha fi tijaratin laha qabla an yatazawwajaha. Itu perjalanan perdagangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama umur 12 tahun. Yang kedua, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdagang. Setelah wafat pamannya, beliau umur 25 tahun sebelum nikah dengan Siti Khadijah, beliau dagang lagi ke negeri Syam. Sudah dewasa ya. Kemarin ya waktu umur 12 tahun masih anak-anak. Ya, sekarang sudah umur 25 tahun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dagangannya Khadijah kemudian mendagangkannya ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Ya, ditemani oleh siapa? Ditemani oleh Maisarah, budaknya Siti Khadijah. Saya mau tanya ini sama bapak-bapak, ibu-ibu. Maisarah itu laki-laki apa perempuan? Hah? Perempuan? Kok tahu perempuan? Masa bagi Nabi jalan berdua sama cewek? Gak mungkin. Maisarah laki-laki perempuan? Laki-laki, Pak. Ya, nama Maisarah itu laki-laki kalau di Arab. Kalau sudah sampai Indonesia ditambah Siti. Siti Maisarah jadinya cewek. Nama aslinya Maisarah itu laki-laki. Ya, bagi Nabi SAW berdagang, ya memperdagangkan hartanya Siti Khadijah dengan budaknya Siti Khadijah yang namanya Maisarah. Nah, itu laki-laki. Budaknya Siti Khadijah laki-laki namanya Maisarah. Kalau Maisarah Indonesia ya perempuan ditambahin Siti tadi. Tsumma safara ya ila Syam Maisarah ghulam Khadijah binti Khuwailid. Sebelum beliau menikah di umur 25 tahun. Hatta balagha suqa Busra, sampai kepada pasar di daerah Busra. Falamma raja'a min hadhihi safara tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ya beliau memperdagangkan hartanya Siti Khadijah, pulang dapat keuntungan yang banyak, kemudian beliau melamar Siti Khadijah dan menikah dengan Siti Khadijah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam sejarah yang dikatakan melamar Siti Khadijah itu dengan 40 ekor onta, karena keuntungan dagangnya baginda Nabi Muhammad dikumpulkan, belikan onta untuk melamar Siti Khadijah. Jangan dianggap baginda Nabi itu orang miskin, tidak. Lamarannya saja 40 ekor onta. Kalau onta zaman sekarang harganya 25 juta, ya dikali ya kayak sapi lah, ya 25 sampai 40 juta atau 50 juta satunya, dikali 40 berapa miliar lamaran untuk Siti Khadijah radhiyallahu taala. Ya, beliau menikah dengan Siti Khadijah wa kana umruhu 25 sana. Beliau menikah dengan Siti Khadijah di umur 25 tahun, wa umruha 40 sanatan wa asyat ma'ahu nahwa 25 sana. Dan Siti Khadijah berumur waktu itu 40 tahun, karena Siti Khadijah ini adalah seorang janda ya yang ditinggal oleh suaminya, janda umur 40 tahun. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Makanya yang masih muda-muda, yang umur 25 tahun, kalau pengen ikut sunnahnya baginda Nabi Muhammad, cari janda umur 40 tahun. Ya, itu ikut sunnah. Ya, demikian. Ya, dan tinggal ya, hidup bersama Siti Khadijah selama 25 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu taala. Berarti Siti Khadijah wafat genap umur 65 tahun. Waktu itu umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti
berapa tahun? 50 tahun. Siti Khadijah 65 tahun wafat. Nah, ini hidupnya Siti Khadijah dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan dikaruniai beberapa anak. Ya, yang anak laki-laki Abdullah, kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Qasim dan Abdullah dari Siti Khadijah. Anak perempuannya 4, Siti Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, kemudian Siti Fatimah yang paling bungsu. 6 anak baginda Nabi Muhammad SAW dari istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan 2 pertanyaan dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Monggo, pertanyaannya bebas, yang berkaitan dengan taklim tadi atau yang di luar taklim. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa dijawab, PR ya pertemuan yang akan datang saya jawab. Monggo. Yeah. Kalau bisa kita diijazahi sholawat. Mungkin selama ini kita kan hanya hafal-hafal gitu aja, tapi belum ada ijazahnya. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau setiap ilmu yang belum diijazahi, apakah itu diterima atau tidak? Ya, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Sabtono. Ya, pertanyaan yang kedua dulu saya bahas. Apakah kalau kita belajar ilmu, ya, yang belum diijazahin kemudian kita amalkan, apakah itu apa namanya? Diterima apa tidak? Ya, jadi ya kalau kita sudah belajar ilmu, apalagi ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ada ustaz mengajarkan ilmu fikih misalnya, mengajarkan ilmu ya apa namanya tata cara sholat, itu langsung berarti sanad kita bersambung kepada ustaz tersebut. Seperti ya bapak-bapak dan ibu-ibu, tatkala insyaallah kita membaca Ratib Al-Haddad, ya ini berarti sanad kita sudah bersambung. Berarti apa yang kita baca baik di masjid ataupun kita baca di rumah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada yang bertanggung jawab, sudah ada yang mengijazahkan namanya. Ya, kalau kita baca bareng-bareng itu berarti sudah ada yang mengijazahkan. Berarti apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu, ya, jadi orang ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Kalau enggak ada ilmunya, maka akan diterima ibadahnya. Seperti dikatakan oleh Shahibuz Zuban, ya waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah, beramal baik tanpa ilmu, maka ibadah atau amal baiknya itu tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, ya, kita sholat, kalau kita nggak tahu ilmunya sholat, kita tahu moro-moro ikut sholat saja, bacaan sholat yang nggak tahu, niat yang nggak tahu, langsung sholat nggak pakai wudu, kira-kira sholatnya diterima apa enggak? Nggak diterima. Berarti sholat harus tahu ilmunya. Dan itu yang dikatakan oleh baginda Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Ya, maksudnya ilmu daruri. Kalau kita sudah balik, kita wajib belajar sholat. Kalau orang pengen berdagang, nggak tahu ilmunya dagang, harus belajar dulu ilmu berdagang. Bagaimana syaratnya dagang, bagaimana rukunnya dagang. Harus ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang yang didagangkan, kemudian ada sigo. Ya, sigo itu kata-kata ijab qabul di dalam berdagang. Kalau ada pemuda pengen nikah, harus tahu ilmunya nih nikah. Akhirnya kalau nggak tahu ilmunya nikah, sudah nikah, bilang sama istrinya cerai terus, akhirnya cerai, talak, terjadi talak. Tahu-tahu masih tidur bareng sama istrinya, jadi zina.
Naudzubillah, harus tahu ilmunya. Ya, makanya itu namanya ilmu wajib. Kalau pengen berangkat haji, ya pemerintah mengadakan manasik haji, manasik umroh. Itu belajar ilmunya haji, belajar ilmunya umroh, harus belajar. Jangan ya nggak pakai belajar ilmunya haji, nggak pakai ilmunya umroh, sampai Masjidil Haram sholat tahiyatul masjid. Ya diketawain sama orang, Pak, diketawain sama orang, karena tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu adalah tawaf, bukan kayak di Masjid An-Nur. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Di Masjidil Haram, sholat 2 rakaat, Pak, sholat apa? Tahiyatul masjid. Diketawain sama orang. Karena tahiyatul masjidnya adalah tawaf kalau sudah sampai ke Mekah sana. Ya, kalau sudah di Masjidil Haram, ya tahiyatul masjidnya tawaf di Ka'bah, bukan tahiyatul masjid sholat 2 rakaat, bukan. Nah, makanya harus tahu ilmunya haji, ilmunya umroh. Itu namanya ilmu wajib. Kemudian yang kedua, insya Allah, ya pertama, ya tatkala kita sudah rutin membaca Ratibul Hadas, saya ijazahkan pembacaan Ratibul Hadas kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bisa dibaca setiap hari. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya ijazahkan juga sholawat, nggak usah yang panjang-panjang. Ya, sholawat nggak usah panjang-panjang, nanti cepet bosan. Yang gampang saja sholawat Jibril. Bagaimana? Sallallahu ala Muhammad. Baca kalau bisa setiap hari 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cepat. Habis sholat subuh nggak usah tidur lagi, baca dulu sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, ya dengan baca sholawat, di antara fadilahnya sholawat dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, dikumpulkan 40 fadilah oleh beliau. Di antaranya yunfil faqra, bisa menghilangkan kefakiran. Kalau pengen jadi orang kaya, banyak baca sholawat. Pengen sukses usahanya, banyak baca sholawat. Bahkan ada seorang ulama, ya kalau seorang ulama, beliau juga seorang petani. Ya, beliau kalau sudah mau nanam korma itu, sekali nanam korma baca Yasin, Pak. Itu kebunnya hektaran, ada sekitar 100 hektar ditanamin korma semua. Kalau sudah nanam korma 1, baca Yasin sampai selesai. Bukan Yasinnya toh, ya, tapi sampai selesai. Baca Yasin sampai selesai. Tapi kalau saya punya nanam sayur misalnya, baca Yasin ya gak rampung-rampung. Ya, gimana? Ya sudah, gak usah baca Yasin, baca sholawat saja. Sekali najib, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah jadi keberkahannya. Insya Allah hamanya kabur, gak mau dekat. Karena berkatnya sholawat. Yang penting kita yakin kepada sholawat yang kita baca. Makanya saya ijazahkan sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad kalau bisa dibaca 1000 sehari. Ya, nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Ya Rabbana ta'arafna, ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina tauba taksil li kulli hauba wastur lana al-kurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma' amina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulin ala bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi
عد الحب وآله وصحبه عداد الطش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا فعل بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا وبركتنا في ديننا وكتر ترضاك رب وفقنا وفق بما ترضى ونافع بكرم ورزق كل حلال دائما وخيرات واتقي علماء نحظى بالخير ونكفر كل شر ربنا اسلمنا كل شؤون كل غام كل ديون بأن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا صلنا من ربك في وسرتك من ستار وسرت وبدك شر الصباح من إلى الحق دعنا ووفى بكتاب في النشي شفاء ولا عليك بشرفا ولا صحب المصاب الضرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسره في رضاك ولا تولدنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلاف امرك وعصاك واسمنا الله ونعم الوكيل ونحن بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu